Nah, ini ruang informasi D4. Ruang informasi atau ruang satpam lebih tepatnya. Jadi kalau misalnya dibilang nggak ada ruang satpam, ya ini dek 4 ini. Ini terletak di bagian belakang dek 6. Di kapalan juga ada, kecuali Labobar. Labobar Dempo tidak ada ruangan ini. Yang bilang kapal tidak pernah dibersihkan, you mainnya kemana? Mainnya di luar. Ini di kapal selalu ada dibersihkan ya, dari jam 8 pagi. Ini jam berapa sekarang ya? Sore jam 3 itu biasanya teman-teman PDC bersihin kapal, sapu pel. Nah, ini sudut-sudutnya semua dibersihin gitu. Jadi jangan ada yang bilang, walah kotor apa segala macam. Nah, itu nggak benar itu. Masih lebih bagus warna ini loh sebenarnya. Karena dilihat dari kapanpun tetap cerah, bagus dilihat di kamera. Kalau warna putih nggak kelihatan, serius. Bang, kenapa harga toko di kapal mahal bang? Harganya 2 kali lipat. Ya wajar mahal. Kenapa? Halo teman-teman basudara semua. Video ini saya rekam pada bulan Desember 2023. Dan kebetulan pada tahun ini KM Dorolonda kembali menjadi kapal bantu saat Natal dan Tahun Baru ke arah Batam dan Belawan Medan. Saya ingin kasih lihat kepada teman-teman semua bagian-bagian yang ada di dalam KM Dorolonda ini supaya nantinya jangan ada gosip di pelabuhan antar calo ke penumpang kapal kalau kapal ini banyak dipasang kerangkeng seperti di penjara. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya masih ingat betul saat KM Labobar menjadi kapal bantu di Medan pada tanggal 3 September tahun 2011, banyak sekali calo tiket yang bilang ke kami, naik apa, naik apa? Naik Labobar? Jangan naik, banyak kerangkeng di kapal, mending naik Kelut saja. Nah, gara-gara omong kosong begitu, penumpang yang naik dari Belawan dengan KM Labobar cuma 500 penumpang saja. Jadi daripada nanti terjadi hal yang sama ke KM Dorolonda, saya kasih lihat kepada teman-teman semua isi di dalam kapal KM Dorolonda ini seperti apa. Apakah kapal dipasang kerangkeng seperti kata calo-calo di Belawan atau tidak? Oke, kita sudah di Dorolonda. Kita dari dek paling bawah ya. Nah, ini juga ITU itu harganya fluktuatif. Jadi nanti kalau memang Mas Tommy nanya, itu memang struknya udah langsung dari itu. Nanti kalau nggak percaya, saus pedas manis khas Thailand. Ayam spicy dan sweet chili. Ini dia. Terhitung 1 Juli. Penyesuaian tiket. Dek 4. Dek 3. Wih. Wah, ini edan ini. Atas bawah dinginnya luar biasa ini. Wah, dinginnya mantap. Dek 2. Ini bentuk dek 2-nya mirip-mirip dengan di Kelut, Enggapulu, Sinabung, Bukit Siguntang Lambelu juga mirip. Labobar tidak, Dempo juga tidak. Nah, ini karena baru dibersihkan jadi disusun seperti ini ya. Secara keseluruhan sebenarnya bersih ya, bersih sekali. AC-nya ini dingin sekali nih. Ini kita udah pakai jaket loh, jaket tebal. Tapi AC-nya nembus ke sampai tulang-tulang ini. Ini dingin banget ini. Ya memang beda ya dengan di tipe 1000 penumpang seperti di Awu, Lauser, Sherimau,
Tata Mailau, Lawit, beda sekali. Ini AC-nya dingin sekali nih. Oh iya, sekalian kita kasih tahu ini kan di bagian belakang deck 2. Ini ada colokan listrik ya untuk penumpang. Beda dengan di Tidar, di Labobar tidak ada. Ini ada nih colokan. CCTV ada itu di pojok sana juga. Jadi betul-betul mengawasi titik-titik yang ada di sini. Oke, kita ke bagian depannya. Meter di depan ya. Itu di sudut sana ada CCTV. Ini tidak ada, nggak ada CCTV ya. Jadi langsung dari belakang situ dia ambilnya gitu. Ini titik buta ini sebenarnya. Ini ruang bermainnya di sini. Ini bagian depan. Ini bagian ini tidak akan pernah saya lupakan. Kenapa? Karena waktu tahun 2019, waktu mudik lebaran, kan saya non-seat itu. Dapat tiketnya, itu kan tiket mudik gratis ya. Non-seat, saya ambil tempat di sini. Kasurnya saya ambil, saya tiduran di sini. Depan kamar mandi, deck 2. Waktu itu 2019 ramai sekali. Kebetulan juga waktu itu KM Dorolonda ini baru turun dock. Itu trip pertamanya dia Jakarta Kijang dulu, baru balik lagi ke Jakarta. Nah, setelah itu saya naik di situ. Nah, itu penuh sekali. Nah, itu penuh sekali. Saya ambil tempat di sini. Harusnya sih di atas ya, karena di atas penuh dan panas. Jadi saya ambil tempat di bawah. Ini kamar mandinya masih bagus, terawat semua, ya. Oh ya, ini untuk apa ya? PDC ya. Oke, ini bagian paling depan. Itu ada CCTV di depan kita. Kalau kita bilang, buset dingin sekali nih. Aduh, tapi untungnya kita udah makan jadi nggak terlalu menggigil ya. Kalau tadi kita belum makan, ya udah masuk angin. Ini dingin banget ini sumpah ini. Buset dah. Ini bagian paling depan ya, kita di sini. Deck 2. Ini tingkatan decknya. Deck 1 itu ruang kamar mesin. Oke. Deck 2 kita di sini dan semua sudah kita lewatin ya. Ini kelas ekonomi, di sini depan juga ada colokan. Oke, jadi kita ke deck 3. Bersendiri kita semua bersendiri. Cuma tuh niatnya tuh tetap. Oh niatnya tetap depan. Aku tuh lagi ngobrol aja. Gue pengen ini deh ngobrolin pengen benerin gue. Oke, kita lanjut ke deck 3 untuk melihat keliling-keliling di dalam kapal KM Dorolonda.
Untuk sudut-sudutnya ini sebenarnya nggak terlalu dipermasalahin ya, buat saya ya, karena itu kan faktor U juga itu. Kalau sebelah kiri ini kamar ABK, tidak ada sewa-sewa kamar di sana, tidak ada ya, tidak ada. Em, ini dek ekonomi untuk penumpang. Nomor satunya di pojok sana. Nah, kondisinya kayak gini. Ini baru dibersihin ya. Baru dibersihin, jadi kasurnya masih disusun seperti ini. Untuk CCTV di depan ini nggak ada ya. Kita lihat juga CCTV di sini. Nggak ada CCTV ya. Di bagian ini tapi ada colokan, colokan lengkap. Tong sampah ada lengkap. Lampu semua menyala, AC sangat dingin di sini. Di sini juga nggak ada CCTV di bagian ini. Oh, itu ada. Jadi CCTV-nya di pojokan situ ya. Oke, bagus juga. Aduh, dingin banget ini. Kalau ini bagian tengah, itu tengah-tengah pas CCTV. Nah, untuk bagian lorong seperti ini mirip di KM Tidar, mirip juga di Enggapulu, Sinabung, Kelut dia udah double seat ya. Tapi untuk bentuk lorong ini mirip. Di Gunung Dempo, gimana ya? Kayaknya sama juga ya. Aduh, lupa. Labobar mirip. Ya, mirip semua sih sebenarnya, kecuali di tipe 1000 penumpang ya sama 500 penumpang. Itu agak lain. Ini kita curiga ini apa ya? Kayak ini wifi nih. Ini wifi nih. Ada penumpang yang sadar nggak kalau di KM Dorolonda ini sudah ada wifi? Dan satu lagi di blok sini nggak ada CCTV ya. Wih, cakepnya ini. Nanti foto ya, jangan sampai lupa. Oke, kita menuju ke bagian paling belakang. Nah, kalau di Sinabung ya. Ini toilet di deck 3 di seperti ini ya posisinya. Itu nggak dibuka itu. Karena ada Nanika. Kan pada waktu tabrakan KM Sinabung itu. Nah, ini bagian ininya ini hancurin semua ini. Jadi di KM Sinabung itu deck 3-nya pada tahun 98 saat hari kemerdekaan. Oh, ini hancur semua ini. Aduh, parah itu. Makanya ada Nanika di toilet. Tahu kan apa maksudnya Nanika kan? Coba cari tahu arti Nanika dalam bahasa Jepang. Oke. Oke, ini depan kita CCTV. Jadi CCTV memantau lurus seperti ini. Bisa tahu ya. Dan juga di sini ada colokan. Full colokan. Kita ke bagian belakang. KM Dorolonda. Oke, ini ada CCTV. Bagus. Makin dingin AC-nya ya. Aduh. Gila ini. Dingin sekali nih. Edan memang 24 derajat. Pantes kapal favorit ini. Oke ya. Ada colokan semua. Ini ada wifi di sini. Sudut-sudut lainnya nggak ada CCTV, hanya ini aja. Gunakan satu master CCTV. Oke. Kita sudah selesai. Sebenarnya ini lantainya agak lembek ya. Lantai di daerah ini agak lembek. Apa waktu tahun 2023 ini di Galangan Dok tidak ada perbaikan ya?
Soalnya aneh loh. Nah, kayak gelembung-gelembung gini. Ya gimana nggak begitu ya, yang kerjain aja cuman 2 orang. Nah ini dari tadi lembek semua nih, lantainya lembek, takut kita tiba-tiba jebol kan. Baru tahu ada ini. Oke, kita ke deck 4 ya. Deck 4 KM Dorolonda. Ini view-nya bagus banget ini. Aduh, sumpah ini keren banget. Persawahan di Bima. Oke, kita ke deck 4. Oh ya, spill aja lah ya, biar kalian tahu. Ini memang khusus ABK. Tukang angsur, satpam, apalagi ya, juru masak, koki, em, ya yang lainnya ya. Apalagi ABK di sini. Pelayan, aduh nggak hafal lagi. Pokoknya yang ABK di kapal, ruangan kamarnya di sebelah kiri dek 3. Itu sama juga di Enggapulu, di kapal-kapal lain juga sama. Dek 3-nya memang kamar ABK. Oke, kita dek 4 ya. Oke, dek 4 KM Dorolonda. Kita mulai dari sini ya. Dari kanan dulu ke depan. Depan muter kiri terus ke belakang ya. Dek 4. Aduh, ngos-ngosan juga ya. Karena terakhir kita di kapal tipe 1000 penumpang, jadi cukup capek juga ini di kapal besar ini. Gue agak tarik nafas dulu ya. Oke lah. Wah, ada layar kayak gini ya. Ya. Ini AC-nya dingin banget ini. Oh iya, di blok sini ini nggak ada CCTV ya. Iya, ini nggak ada CCTV nih. Blok ini nggak ada CCTV, jadi agak mawas diri ya. Tapi untuk colokan ada. Colokan ada. Ini baru dibersihin ya. Sampahnya baru dikumpulin. Izin protes ya. Pas saya tadi naik, kondisi kapal agak kotor ya. Karena kan penumpang tadi kan banyak, 2000 penumpang. Yang saya anehnya gini loh. Di setiap apa ya, gang ini, jalan ini ya, itu kan ada banyak 1, 2, 3, pokoknya banyak inilah tempat sampah gitu kan. Yang anehnya gini loh, ini tadi saya lihat di sini ada sampah, di sini sampah, sementara tong sampahnya di sini. Apa sih salahnya di depan mata kalian tinggal buang aja gitu sampahnya? Masa harus diletakkan gitu? Hah? Kan maksudnya nih loh, kecuali di kapal tidak ada tempat sampah atau tempat sampahnya jauh harus ke bawah dulu atau keluar dulu gitu kan. Ini di depan mata loh, di depan mata sendiri kok sampahnya nggak mau dibuang ke dalam tong sampah ya. Kan aneh itu. Males sekali penumpang-penumpang ini. Banyak protes tapi dirinya sendiri itu yang buang sembarangan itu. Edan itu. Oh ini sebenarnya wifi ini. Ini sebenarnya wifi tapi udah dari lama. CCTV ini, jadi baru buka pintu lambung kanan, CCTV begini. Nah, mengawasinya dari sudut begini, gitu. Kalau di sudut sini nggak ada wifi, nggak ada CCTV. Tapi colokan ini ada, colokan untuk HP ngecas ya bisa. Ah, ini berapa sih dari tadi, suhunya dingin banget ini.
Ini depan juga ada CCTV. Oh, itu suhunya ya, coba kita lihat ya. Aduh, ini benar-benar dingin loh. Wah, itu mati lagi temperaturnya. Nah, ini lagi dibersihin ya. Lagi dibersihin, jadi jangan ada yang bilang, "Bang, kapalnya jorok nggak pernah dibersihin." Ah, lumayannya belum jauh. Wih, pantes 19 nih ya. 19. Warnanya udah nggak terang lagi, tapi 19 itu tertulis. Terus dingin banget. Nah, ini nih yang bilang kapal tidak pernah dibersihkan. You mainnya kemana? Mainnya di luar. Ini di kapal selalu ada dibersihkan ya dari jam 8 pagi. Ini jam berapa sekarang ya? Sore jam 3 itu biasanya teman-teman PDC bersihin kapal, sapu pel. Nah, ini sudut-sudutnya semua dibersihin gitu. Jadi jangan ada yang bilang, "Walah kotor apa segala macam." Nah, itu nggak benar itu. Ini pakai, waduh, pewanginya ini kayaknya aku tahu ini mereknya apa ini. Karena di rumah pakai juga. Oke lah, karena lagi dibersihin kan nggak enak ganggu jalan-jalan, jadi kita putar samping dulu. Oke, kita lanjut. Ini cukup luas. Nah, ini seperti ini. Kita udah pindah tempat. Bagian kiri. Di sini nggak ada CCTV ya. Dek 4. Di sini bagian tengah-tengah juga nggak ada CCTV. Colokan ada, ya, colokan ada. Ini dibersihin nih, mantap. Nah, ini ruang informasi D4. Ruang informasi atau ruang satpam lebih tepatnya. Jadi kalau misalnya dibilang nggak ada apa ruang satpam, ya ini D4 ini. Karena lagi bersihin, kita potong dulu sampai sini ya. Oke, kita sudah lewatin ke bagian paling belakang KM Dorolonda. Ini suasananya begini, ini baru dibersihin. Di balik pintu ini tempat pengambilan makan penumpang kelas ekonomi. Di sini tidak ada CCTV, itu ada WiFi. Colokan ada. AC-nya dingin banget, luar biasa ini. Sudut juga nggak ada ya. Sudut-sudut nggak ada CCTV ya. Oh, ini juga ada WiFi nih, WiFi baru nih. Iya ya, sini belakang minim CCTV ya. Nah, ini bagian dapur. Dari Juli, Agustus, September, Oktober. Bagian gandrum, Untuk penyimpanan makanan. Nah, ini angkut dari sini. Stok beras, stok sayuran, ikan, isinya selalu dari Jakarta. Ini lagi bunker isi bahan bakar. Ini bunker isi bahan bakar dia. Nah, kalau bagian belakang sini juga
nggak ada CCTV ya, cuman di sudut pintu luar situ aja. Tapi kalau sudut sini nggak ada CCTV ya. Tapi colokan ada. AC-nya dingin banget, ini 22 derajat nih. Ada wifi juga. Nah ya, kita ke deck 5. Deck 5 Dorlonda. Minim CCTV ya deck 4-nya ya. Di sini lagi om. Deck 5. Oke, deck 5. Deck 5. Deck 5 kan? Oh lah. Deck 5 ini ada CCTV. Oh ya, kita dari depan dulu ya. Kan ini bukan kelas apa namanya? Bukan kamar kelas di sini. Dari depannya dulu. Aduh, lupa lagi. Bagian paling depan. Nah, ini bagian paling depan ya. Wah, lagi dibersihin. Nah, dibersihin. Oh, iya, di-cut dulu tadi ya. Oke, di bagian depan, persis di bagian depan ada satu CCTV, colokan ada lengkap. Kamar mandi di bagian depan dan ini lagi dibersihin. Colokan semua lengkap ada ya. Oh, di belakang situ ada CCTV. Jadi cukup terawasi ya. Di deck 5 ini cukup terawasi. Dan semua ada ya, TV, colokan. Ini bersih ya. Disclaimer dulu, pada saat kita pengambilan gambar ini kita tidak ada lihat kecoa atau hal-hal aneh lainnya. Jadi kalau misalnya nanti kan teman-teman yuk lagi dibersihin nih, mantap. Berarti kalau ada yang bilang nggak dibersihin, awas ya. Ini kita udah kasih lihat loh, semua bagian dibersihin, dipel ya. Ini wanginya luar biasa ini. CCTV dari depan ya. Toiletnya rapi, cakep ya. Dari bawah sampai atas cakep semua kamar mandinya. Edan. Keren banget ini Dorlonda. Oke, ini bagian tengah ya, sudah bagian tengah. Deck 5 ya, deck 5. Tunggu, tadi sebelah lagi dipel ya. Aku pun lupa. Berarti kita muter dulu dari sini.
Ya dari situ CCTV cuma dari depan aja. Oke, ke belakang. Itu CCTV di pojok situ. Ini ada layar besar, layar yang membosankan. Oke, buset makin dingin aja nih. Berapa sih suhunya? Aduh, dingin sekali ya. Mohon perhatian istri air keluar di dek 5 depan. Istri air keluar di dek 5 luar depan. Ini ada apa ya? Wifi. Duh, buset dingin banget. Mana temperatur ya? Berapa sih? Dingin banget. Kirain Cerma yang paling dingin. Totonya Dorolono paling dingin ini. Aduh. Wih. Bagian belakang nggak ada CCTV ya. Titik buta semua ini. CCTV cuma dari depan itu aja. Colokan tetap ada ya, colokan. Colokan ujung-ujung sudut semua sudah ada. Nggak ada yang hilang satupun ya. Oke. Di bagian belakang. Wah, cakep-cakep semua ya. Mantap. Yang jadi pertanyaan kok bisa jebol ini ya? Iya ya, kok bisa jebol ya? Sebelah kiri deck 5 CCTV ada di pojok situ. Ada. AC-nya dingin banget ini. Sumpah nggak tahan dinginnya. Ini dinginnya dalam artian yang sebenarnya ya, dingin. Bukan sindiran panas ya, tapi beneran dingin. Aduh. Jangan bilang kalau ini 19 derajat nih. Dingin banget ini. Ayo kita ke deck 6, deck 6. Deck 6. Ini dapur Pelni. Dapurnya itu dalam artian ini restoran. Dulunya ini CFC. Nah, ini CFC. Dulunya CFC, karena kontraknya udah nggak diperpanjang, makanya masuk dapur Pelni atau Pelni Mart. Pelni Mart punya gerai, makanya dibikin dapur Pelni. Oke, kita ke sebelah kiri. Tadi kita kiri belum ya. Nah, ini di pel ini sudah. Nah, bersih, wanginya banget ini. Wih. Nah, ini di pel. Nah. Karena lagi di pel, lagi dibersihin kan gak enak ya. Kita mondar-mandir, jadi lanjut ke deck 6. Deck 6 sebelah kiri perwira, sebelah kanan penumpang ya. Oke, deck 6. Nah, kalau di deck 6 ini posisinya mayoritas kamar kelas. Deck 6 bagian depannya ini kan kamar kelas 1 ya. Kamar kelas 1 ini bukan VIP, bisnis atau apapun ya. Ini kamar kelas. Kamar kelas sekarang sudah tidak ada yang namanya sewa-sewa ataupun apa namanya ya. Ya kayak cara curang gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dapatkan ruangan kamar kelas,
harus pesan tiket add-on atau bahasa Indonesianya bayaran tambahan ya, tiket tambahan kamar kelas. Itu cara dapatkannya hanya bisa di kantor Pelni. Bang, kenapa harga toko di kapal mahal, Bang? Harganya 2 kali lipat. Ya wajar mahal. Kenapa? Karena mereka kan di sini kan sewa tempat ya. Otomatis bayar sewanya ini hampir sama dengan harga di mall bergengsi di Jakarta ya. Seperti contoh kalau kalian tahu ya, kayak Gandaria City, Blok M Plaza, Pondok Indah Mall, Pluit Mall, nah itu hampir sama. Nah, jadi wajar kalau mahal ya. Sebenarnya sama aja sih gitu, tapi tergantung kalian ya. Kalian pernah ke mall atau enggak itu tergantung kalian sih. Kalau kita kan sering ke mall kan jadi kita bilang wajar-wajar aja. Ya maklum anak mall ya. Nongkrongnya di situ. Oke, ini ada CCTV di sini deck 6 dan ini baru dipel ya. Ini bersih banget, bersih, dingin, ada CCTV juga. Jadi kita lepas alas kaki, kita nyeker ya. Ini kita nyeker. Gak enak lah kalau kita pakai sandal atau sepatu kan nyiplak gitu. Nah, ini seperti ini sudut-sudutnya dan toiletnya di sini. Ini khusus sekali nih di sini. Nah, ini di sini. Ini asik ini, dingin ya. CCTV-nya juga cuman, oh ini ada nih satu lagi. Jadi ada 2 CCTV, colokan ada lengkap, lampu-lampu terang. Oke ya, kita pindah posisi, lalu ke belakang. Satu S itu isinya satu bed besar, 1B, 1A, udah saya kasih lihat. Nah ini kamarnya Pak Jenang, ini Jenang 2. Nah ini, nah kalau ini udah apa namanya, ruang kadet ya, kadet deck, kadet mesin. Ini ruang penyanyi, ruang band, pemain musik ya. Oh, pemain musik. Kalau ini dapur, pantry untuk perwira. Ruang makannya di sini. Nah, ini Doro Londa. Ini udah sering kita kasih lihat ya. Ini ulang tahunnya, ini pembuatannya, peletakan lunas, peletakan dasar kapal ini lunasnya dimulai pada tanggal segini. Jumlah penumpangnya untuk kamar kelasnya ini ya. Ekonominya segini, totalnya segini, panjangnya segini. Ya, kalian bisa lihat ya. Udah sering sekali kita kasih lihat. Dulu memang ada kamar kelas ya, hanya kelas 1 saja. Tapi aneh juga sih sebenarnya, kelas 1 saja. Kalau di Kelut kan, Kelut masih ada 1A, 1B, 2A, 2B. Cuman ini aja satu, kelas 1 doang. Spesial sekali nih kapal, sama Gapulu. Nah, ini kita ke belakang. Ini ruang restoran ya, sebenarnya ruang restoran atau ruang makan untuk penumpang kelas 1 dan 2. 1 aja. Ya, kalau di kapal lain ini ruangan 1 2 sih. Ruang makannya untuk penumpang kelas 1 1 dan kelas 2. Ini terletak di bagian belakang deck 6. Di kapalan juga ada, kecuali Labobar. Labobar Dempo tidak ada ruangan ini. Di belakang seperti ini deck 6-nya. Tidak ada, ya, tidak ada. Ruang ibadah untuk kita ya umat Kristen, Kristiani di sini. Kalau ada pendeta biasanya bikin ibadah. Lalu juga biasanya juga ada home band, pemain band gitu kan, ruang musika. Biasanya jam 8 malam itu di sini, di ruangan ini. Ada toilet juga ya. Baru tahu. Nah, seperti ini ruangannya.
Nah, Perhatian 53 jaga UKT. 53 jaga UKT. nah, jadi bentuknya masih asli seperti ini, bagus sekali. Agak berbeda dengan di KM Tidar ya, KM Tidar, Sini, di Lambelu, beda. Ini namanya Arumbanga ya, Arumbanga. Nah, jadi pentasnya di sini itu mimbar ibadah di situ. Nah, seperti inilah. Kalau tidak salah di balik ini ruangan kelas ekonomi ya, tapi kayaknya nggak pernah dibuka ya. Kan kalau nggak salah ini ruang kelas ekonomi nih. Ya kan? Tuh. Nggak salah ya. Itu kan ruang kelas ekonomi dulunya. Kita ke bagian, kalau Anjungan kan udah pernah ya. Anjungan nanti aja pas kita ikut trip ya. Jadi secara keseluruhan seperti ini, Dorolonda. Bagian atasnya, oh ya, ini bagus loh ini. Ini betul-betul mirip seperti di Bima ya. Bima seperti ini, view-nya juga sama. Ini juga ciri khas di sana ini. Kita dalam tahun 2023 ini sering main ke Bima loh. Bima, Nusa Tenggara Barat. Itu view-nya wah luar biasa. Cakep sekali, apalagi pas hadap Gunung Dorolondanya kan. Wih, mantap memang. Oke, ini dek luarnya, dek 7 ya. Ini rapi bersih. Next service-nya bulan Juli 2024. Nah, ini kan masih belum ada seluncurannya itu ya, seperti di Tidar, Bukit Raya, Kelut, itu belum ada. Ini restoran ini. Karena sandar nggak dibuka. Ini bagus ini. Nah, ini harusnya dibikin seperti ini supaya penumpang tidak jatuh saat nyender kan. Nah, ini bener ini. Ini dulunya nggak ada ini. Nah, harusnya seperti ini ya. Di Labobar pun juga harusnya seperti ini, dibikin seperti ini. Cuman Labobar masih polos ya. Ini kan tipe besar, bagian belakangnya kan langsung ke laut dia bagian buritannya. Ini musola. Ini bersih ya. Masih lebih bagus warna ini loh sebenarnya. Karena dilihat dari kapanpun tetap cerah. Bagus dilihat di kamera. Kalau warna putih nggak kelihatan, serius. Nah, ini dek 8, kafetaria. Enak ini. Oh, udah jadi Segara ya? Sagara.
Oke, bersih semua ya. Udah ya, kita turun. Di dek 8 ya, dek 8 dulu dah. Ini sebenarnya juga harusnya dibikin besi itu ya, karena waktu itu banyak sekali penumpang yang duduk-duduk di sini waktu kita mudik kemarin. Ini harusnya ditutup ini, bagian ini ditutup gitu. Jadi intinya kapal ini tidak ada kerangkeng-kerangkeng seperti yang diomongin calo-calo di Pelabuhan Belawan itu ya. Semua aman. Ini memang sengaja ditutup karena ini memang area khusus ABK, jadi bukan untuk penumpang ini. Wajar kalau ini ditutup seperti ini ya, karena banyak sekali penumpang yang nyelonong masuk daerah sini, lalu masuk ke skoci, ngerokok-ngerokok, buang sembarangan, toto skoci kebakar. Nah, seperti itu. Jadi wajar jika ditutup karena mengutamakan keselamatan dan atas nama kesadaran sendiri ya. Karena penumpang masih ada yang kesadaran dirinya tidak ada, buang sampah sembarangan, merokok yang apinya masih menyala, dan sebagainya. Nah, jadi wajar jika bagian ini selalu ditutup untuk keselamatan kita semua. Dan satu lagi, ini bukan hiasan ya. Skoci-skoci kayak gini ini bukan hiasan. Ini pernah digunakan, pernah dipakai. Jadi harus dalam keadaan standby bagus ya. Jangan tiba-tiba rusak lah dibikin penumpang atau mesinnya tiba-tiba hilang gitu kan. Oke lah, kita udah kasih tahu beberapa hal penting, kita turun ya. Untuk kali ini kita nggak main ke Anjungan. Kenapa? Tunggu tanggal mainnya aja ya. Oke, kita turun. Ini tangga turunnya. Beda dengan Labobar ya. Di Labobar tidak ada tangga turun seperti ini. Tangga turun dari dek luar maksudnya. Jadi harus main dalam dia kalau di Labobar. Nah, ini seperti ini ya. Itu di bagian depan memang ditutup seperti itu supaya penumpang tidak masuk ke depan. Tujuannya apa? Karena dari depan itu anginnya sangat kencang ya, satu. Yang kedua, banyak penumpang kan hobinya merokok. Udah gitu kalau udah selesai merokok, apinya nggak dimatiin. Takutnya mereka buang puntung rokok, apinya masih menyala. Tautonya asal buang kena barang di kontainer depan, kan jadi musibah. Nah, supaya tidak terjadi musibah, makanya ditutup seperti itu. Nah, jadi supaya teman-teman tahu ya kenapa seperti itu ditutup ruangannya. Oke, kita turun. Oke, kita turun. Ini lagi isi air ya. Ini lagi isi air biar penuh. Nanti isi ulang lagi di Makassar atau di Bau-Bau atau di Ambon, bisa di Ambon gitu. Oke, kita sudah turun, kita pulang ya.